Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PAUD semua, apa kabarnya? Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar. Baik, kali ini langsung saja kita akan membahas bagaimana sih menjaga kesehatan anak usia dini. Baiklah, Bunda, Ayah, anak usia dini itu penting sekali kita perhatikan kesehatan mereka. Ayah bunda yang baik, 5 tahun pertama adalah masa yang sangat penting bagi pertumbuhan anak. Pada masa ini, anak biasanya sangat aktif mengeksplorasi banyak hal. Keaktifan anak-anak usia dini akan membantu perkembangan kognitif, motorik, mental, dan sosial. Tentu saja, agar anak-anak tetap aktif, kesehatan mereka sangat perlu diperhatikan. Nah, ayah bunda, ketika kita melihat anak kita sangat aktif, banyak bunda yang mengatakan, aduh anak saya nggak mau diem, loncat sana loncat sini, pengen tahu ini, pengen tahu itu. Itulah bunda, kita perlu mensyukurinya. Alhamdulillah, anak kita sedang berkembang dan tumbuh. Ciri-ciri anak usia dini yang sehat: 1. Tumbuh kembang anak sesuai dengan usia. 2. Postur tubuh tegak dan padat. 3. Rambut, kulit, dan kuku bersih dan sehat. 4. Nafsu makannya baik dan buang air besar atau BAB-nya teratur. 5. Bergerak dan bereaksi aktif, berbicara lancar sesuai dengan usianya. 6. Tidur nyenyak dalam waktu cukup. Baik, kita akan bahas satu persatu. Ke-1, tumbuh kembang anak sesuai dengan usia. Gimana sih itu? Nah, bunda pasti mengetahui yang namanya kartu menuju sehat atau biasa dikenal dengan KMS. Nah, kartu ini mencatat perkembangan anak berdasarkan usianya, berat badannya. Di sana ada mulai dari jenis kelaminnya, berat badannya, tinggi badannya di sana tercatat. Nah, selain bisa didapatkan di pusat-pusat kesehatan seperti puskesmas, klinik, atau rumah sakit, sebetulnya KMS juga bisa diunduh loh bunda di Play Store. Diisi secara digital tentunya. Oke, baik, postur tubuh tegak dan padat ya kedua. Tubuh yang tegak dan padat disebabkan oleh pertumbuhan tulang dan otot yang maksimal. Agar memiliki postur seperti ini, asupan nutrisi anak harus seimbang. Ya, di catatan KMS itu kita lihat berapa sih tinggi anak kita dan berapa berat badannya sekarang. Nah, lihatlah postur tubuhnya tegak gitu ya dan padat. Ada tipe anak yang tinggi tapi kurus, ada yang pendek berisi. Nah, itu kita lihat apakah KMS-nya naik diagramnya gitu ya. Apakah posturnya bisa tegak atau mulai terlihat bungkuk sejak anak-anak. Nah, itu biasanya postur tubuh tegak itu terlihat kalau dikasih tas yang besar, beban yang berat buat tulang mereka,
itu sungguh tidak baik biasanya. Ketiga, rambut, kulit, dan kuku bersih dan sehat. Nah, kulit anak yang sehat akan terlihat lembab, tidak kering dan bersisik nih Bunda. Rambutnya pun tampak berkilau dan kuat, tidak mudah rontok tentunya ya. Kukunya berwarna merah muda dan tidak rapuh. Warna merah muda pada kuku ini menunjukkan bahwa anak tidak menderita anemia atau kekurangan darah. Nah, itu catatan penting ya Bunda. Kita dapat melihat secara kasat mata rambut anak seperti apa, kulitnya seperti apa, kukunya seperti apa. Keempat, nafsu makan baik dan BAB teratur. Nafsu makan yang baik memastikan anak mendapatkan asupan gizi yang cukup dan seimbang. Makan lahap menunjukkan bahwa tidak ada gangguan mengunyah atau menelan pada anak. Tentunya banyak Bunda yang mengeluhkan makannya suka sedikit, makannya sulit anak saya. Kalau anak saya ini makannya suka sedikit tapi jajannya banyak dan lain-lain lah ya. Nah, itu perlu diperhatikan. Kita perlu memastikan anak mendapatkan asupan gizi yang cukup dan seimbang. Bukan masalah makan dengan banyak daging selalu, bukan, tapi gizi yang cukup dan seimbang. Nafsu makannya baik gitu ya. Jadi dipastikan anak usia dini perlu asupan gizi yang baik, dia mau makannya gitu, jadwal makan teratur gitu, saat makan sudah meminta saja gitu, tanpa "Nak makan deh," mamanya yang kejar-kejar gitu ya. Oke, kelima, bergerak dan bereaksi aktif, berbicara lancar sesuai dengan usia. Bermain dan bergerak lincah adalah ciri khas anak-anak ya Bunda. Keaktifan ini merupakan pertanda bahwa anak-anak sehat. Kemampuan untuk merespons dengan berceloteh riang dan melakukan kontak mata juga menunjukkan bahwa anak itu sehat. Nah, ketika ada Bunda yang mengeluhkan, anak saya tuh aktif banget, lincah, pusing saya suka, malu-maluin, kesana kemari lari-lari. Tidak apa-apa Bunda, itu ciri khas anak-anak loh. Coba perhatikan ketika anaknya itu loyo, tidak bergairah, tidak lari-lari, diam saja. Apakah Bunda khawatir? Pasti di sana Bunda akan terlihat khawatir. Kenapa ya tiba-tiba anak saya diam? Oh, ternyata sakit. Nah, kita perlu bersyukur adanya gerakan lincah dari anak-anak. Anak saya tuh bawel banget, celoteh kesana kemari. Iyain aja deh, iya. Bunda apa sih ini? Nggak tahu, tanyain aja guru kamu. Oke, itu tentunya kita harus merespon Bunda. Nah, respon yang baik dari Bunda dan Ayah terhadap anak itu impact ya. Jadi ketika anak berceloteh dan mendapatkan respon, saling respon, wah itu sangat hebat sekali gitu ya. Tentunya akan menjadi komunikasi yang aktif di dalam rumah. Oke, memang pertanyaan-pertanyaan yang celotehkan anak misalnya dapat dijawab oleh orang lain, tetapi akan lebih baik jika komunikasi aktif itu juga terjadi di rumah bersama ayah bundanya, gitu. Keenam, tidur nyenyak dalam waktu cukup. Nah, nutrisi yang cukup menjamin sel-sel tubuh tumbuh dengan baik dan metabolisme tubuh berjalan lancar. Jika semua ini tercukupi,
anak akan tidur dengan nyenyak. Inilah saat ideal tumbuhnya sel-sel tubuh dan otak anak. Ketika tidur, tentunya kalau anak sudah terpenuhi, cukup gitu ya, makannya teratur, makannya lahap tadi, tidurnya juga akan nyenyak. Tidur di jam 8 malam sudah tidur gitu ya, sudah teratur, nyenyak, pagi-pagi bangun langsung gitu ya. Ini menunjukkan sehatnya anak. Baik, setelah mengetahui ciri-ciri anak sehat, apa yang bisa orang tua lakukan untuk menjaga kesehatan anak? Menjaga kesehatan anak penting nih. Pertama, memenuhi asupan nutrisi anak. Kedua, menjaga kebersihan anak. Ketiga, mengajak anak aktif bergerak. Nah, dan keempat, mematuhi jadwal imunisasi anak. Itu yang penting ya. Oke, pertama, memenuhi asupan nutrisi anak. Gemuk sama dengan sehat. Betul? Banyak orang tua yang salah dalam menganggap bahwa anak gemuk itu sehat. Padahal belum tentu anak gemuk tercukupi kebutuhan nutrisinya secara seimbang. Mungkin saja anak gemuk mendapatkan asupan lemak berlebihan. Sementara nutrisi lain yang sangat dibutuhkan untuk perkembangannya tidak tercukupi. Nah, Bunda, gemuk ini bukan berarti sehat loh. Jadi tinggi dan berat badan anak itu sudah ada ukuran idealnya. ASI yang terbaik. ASI adalah sumber nutrisi terbaik bagi bayi. Dalam video sebelumnya, video saya yang membahas usia 0 sampai 1 tahun dan 1 sampai 2 tahun, itu saya pentingkan ASI di sana ya. Di dalamnya terkandung protein, lemak, vitamin, karbohidrat, kalsium, dan zat besi yang lebih mudah diserap oleh bayi. Nah, WHO merekomendasikan pemberian ASI eksklusif pada bayi selama 6 bulan. Artinya, selama 6 bulan pertama, bayi tidak perlu mendapatkan asupan selain ASI. Setelah itu, pemberian ASI dilanjutkan hingga anak berusia 2 tahun. Ini sinkron ya sama video saya yang sebelumnya. Boleh dilihat. Saat bayi baru lahir, ibu memproduksi sedikit cairan pertama yang disebut sebagai kolostrum. Meskipun sedikit, kolostrum merupakan sumber nutrisi yang kaya faktor akan pelindung kekebalan tubuh dan faktor pertumbuhan. Pentingnya ASI hingga mempengaruhi faktor pertumbuhan loh. Susu formula bisa diberikan dalam kondisi tertentu dan setelah berkonsultasi dengan dokter. Biasanya bayi prematur diberi tambahan susu formula untuk mempercepat pertumbuhan. Selain itu, ada beberapa kelainan metabolisme langka yang membuat bayi tidak dapat mencerna ASI. Kondisi ibu pun bisa menghalangi pemberian ASI. Ibu yang menderita beberapa penyakit berat seperti HIV atau tuberkulosis tidak disarankan untuk memberikan ASI. Juga ibu yang menderita kanker dan sedang menjalani kemoterapi. Nah, jadi Bunda, ada beberapa kondisi yang tidak memungkinkan untuk pemberian ASI. Masya Allah, semoga semua Bunda di rumah dapat memberikan ASI eksklusifnya selama 6 bulan dan diteruskan 2 tahun pada anak. Selanjutnya MPASI, makanan pendamping ASI. Nah, tubuh bayi berusia 6 bulan sudah siap nih menerima makanan. Ciri-cirinya apa? Bayi sudah dapat duduk dengan leher tegak dan mengangkat kepala tanpa dibantu. Kemampuan motorik sudah baik, bisa meraih dan menggenggam makanan dan memasukkannya ke mulut. Bayi terlihat lapar dan tertarik pada makanan.
sudah aktif bayinya. Pemberian MPASI dini tidak dianjurkan karena usus bayi belum mampu mencerna makanan selain ASI dan susu formula. Bayi dapat mengalami kembung, diare, sembelit, bahkan alergi makanan yang dapat mengakibatkan, Masya Allah, jangan sampai kematian bayi. Ada beberapa pengecualian bagi bayi dengan kondisi khusus, seperti bayi kurang gizi atau kurang berat badan, namun pemberian MPASI sebelum waktunya harus dilakukan setelah berkonsultasi dengan dokter. Dokter anak ya. Pemberian MPASI ini bisa mengikuti pedoman gizi seimbang yang akan dijelaskan berikutnya. Yuk kita lihat. Nih, pedoman gizi seimbang. Kenapa nih disebut gizi seimbang? Dulu Bunda taunya 4 sehat, 5 sempurna. Nah, pemerintah mencanangkan pedoman gizi seimbang, pengganti pedoman 4 sehat 5 sempurna. Ada 10 pedoman gizi seimbang yang dicanangkan oleh pemerintah. Apa saja? Nih, pertama, biasakan sarapan pagi. Nah, penting untuk anak, apalagi anak-anak PAUD yang sudah hebat bersekolah, bermain di sekolah. Itu penting ya, sarapan pagi. Biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Ya, beraneka ragam, beraneka rasa. Batasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak. Nah, kita biasakan batasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak. Jadi, segalanya dengan ukurannya secukupnya. Lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. Jadi segalanya itu tentunya secukupnya. Olahraga secukupnya. Biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Siapa nih anak PAUD yang suka ikan? Ih, pinter. Yang suka telur? Pinter. Yang suka daging? Hebat. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Nah, adik-adik di rumah dapat dibantu oleh Bunda dan Ayah untuk bisa membiasakan cuci tangan, memakai sabun, dan air mengalir. Selanjutnya apa? Syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Biasakan syukuri saja apa yang ada untuk bisa dimakan. Lauk pauk yang tidak kalah mengandung protein tinggi. Hari ini dengan telur, Nak. Alhamdulillah. Hari ini adanya tempe, Nak. Alhamdulillah. Hari ini kita makan tahu, Nak. Alhamdulillah. Masya Allah, siap. Selanjutnya, biasakan membaca label pada kemasan pangan. Nah, Bunda, yuk kita lihat label pada kemasan. Jangan sampai jajanan anak kita sudah hampir bahkan sudah kadaluarsa. Selanjutnya apa? Banyak makan buah dan sayur. Ya, buah dan sayur ini enak dan menyehatkan. Dan terakhir, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Itu, biasakan anak-anak kita minum air putih yang cukup. Baik, pedoman gizi seimbang ini kemudian disederhanakan. Dari 10 tadi disederhanakan oleh beberapa gizi dan penulis kesehatan di Indonesia.
TGS atau tumpang gizi seimbang dirancang untuk membantu setiap orang memilih makanan dengan jenis dan jumlah yang tepat sesuai usia, kebutuhan, dan keadaan kesehatan. Ada beberapa potongan tumpeng di dalam TGS. 1 potongan besar, 2 potongan. Ya, mari kita lihat gambar berikut. Ada tumpeng gizi seimbang nih. Jadi ada 2 sampai 3 porsi makanan, ada 3 sampai 5 porsi, ada 3 sampai 8 porsi. Ada setiap harinya ini kita harus memenuhi paling sedikit 2 potongan kecil dan 1 potongan terkecil di puncak. Luas TGS menunjukkan porsi makanan yang harus dikonsumsi setiap orang per hari. Di bagian dasar terdapat air putih dalam jumlah banyak. Artinya, air putih merupakan bagian terbesar yang harus dikonsumsi agar bisa hidup sehat dan aktif. Nah, air putihnya tadi 1 hari itu kita harus mengkonsumsi 8 gelas air putih. Anak-anak membutuhkan berbagai nutrisi yang terkandung dalam berbagai jenis makanan. Sayang, tidak semua anak menyukai beragam jenis makanan. Jadi dibutuhkan kreativitas orang tua dalam menghidangkan. Agar anak-anak mengkonsumsinya lahap dan mau gitu ya. Misalnya nih, jika anak tidak menyukai sayur, orang tua bisa mengolahnya menjadi makanan yang menarik. Bakso sayur tidak suka, bisa juga bolu pisang, atau hal menarik lainnya. Oke, kedua apa tadi? Menjaga kebersihan anak. Kebersihan adalah hal yang sangat penting bagi kesehatan. Anak-anak usia dini biasanya menyentuh apa saja yang dilihat dan ditemukan. Padahal, beberapa sumber penyakit dapat muncul dari kotoran yang menempel di tubuh anak. Di usia tersebut, anak-anak pada usia ini juga sudah bisa mencontoh orang lain, sehingga orang tua bisa mengajarkan dan mencontohkan kebiasaan hidup sehat. Selain kebersihan lingkungan, kebersihan diri penting untuk diajarkan pada anak-anak. Ini namanya life skill. Tentu bunda di rumah yang 24 jam bersama anak adalah role model anak. Contoh bagi anak. Panutan bagi anak. Mari kita sama-sama membentuk karakter anak yang senantiasa hidup bersih dan sehat. Dengan hal-hal sederhana, anak akan melihat dan mencontoh lalu mempraktekkan. Ketika bundanya cuci tangan, anak mulai penasaran, bertanya, memperhatikan, melihatnya, lalu mempraktekkan. Ketika masih salah, bukan teguran yang diharapkan anak, namun perhatian dan contoh yang tepat itu yang dibutuhkan. Cuci tangannya seperti ini, nak. Oke, seperti itu ya, bunda. Kebersihan mulut. Anak-anak perlu diajarkan untuk menggosok gigi secara teratur dan membersihkan pangkal lidah. Kunjungan ke dokter gigi pun diperlukan untuk memeriksa gigi dan membersihkan karang gigi. Kebersihan kuku. Kuku anak sebaiknya dipotong pendek karena kuku yang panjang lebih mudah terserang kuman.
itu menjadi sarang kuman dari kotoran yang terselip di kuku. Anak-anak pun harus diawasi agar tidak memotong kuku sendiri. Anak usia dini belum bisa mengontrol gerakan mereka, sehingga dikhawatirkan akan melukai diri sendiri. Walaupun anak berani untuk memotong kukunya sendiri, kita perlu mengontrolnya, Bunda, agar betul-betul cara memotong kuku yang benar oleh Bunda, sehingga anak tidak terluka. Anak memang penasaran dan memang merasa bisa mungkin ya. Namun kita harus memberi pemahaman bahwa Ade bisa melakukannya nanti kalau sudah besar. Sekarang Bunda yang bantu ya. Yuk potong kukunya. Tidak akan sakit dan enak untuk Ade. Nanti kuku Ade bersih. Tidak akan ada kumun yang nempel. Seperti itu ya. Kebersihan tubuh. Nah, ini dia. Kebanyakan anak sering bermain air. Jadi, mengajarkan kebersihan tubuh pada anak ketika mandi bisa dilakukan sambil bermain. Ketika anak mandi, itu menjadi hal yang menyenangkan, main air. Tapi diingatkan waktu juga, Bunda. Tidak baik juga ketika mandi berlama-lama. Namun, mandi itu pasti hal yang menyenangkan dengan bermain air. Nah, jangan lupa kita untuk mengawasi, membantu membersihkan bagian-bagian yang sering terlewat. Seperti belakang telinga dan sela-sela jemari. Anak-anak PAUD hebat nih. Pasti banyak yang sudah bisa mandi sendiri. Yang bisa mandi sendiri, pintarnya. Jangan lupa ya untuk membersihkan semua bagian tidak terlewat. Kebersihan tangan. Saat bereksplorasi, anak-anak biasanya memegang banyak benda. Bakteri dan kuman di kotoran yang menempel di tangan bisa berpindah dengan sangat mudah ke makanan yang dipegang anak. Jadi, selalu ingatkan anak untuk mencuci tangan setelah bermain, setelah buang air, setelah memegang hewan peliharaan, dan sebelum makan. Nah, selanjutnya kebersihan kaki nih. Kaki yang tidak sehat ditandai dengan bau. Bau ini bisa disebabkan oleh kutu air, jamur kulit, atau infeksi lain. Jadi, anak-anak harus dibiasakan mencuci kaki beberapa kali sehari, terutama setelah bermain. Setelah dicuci, kaki harus dikeringkan. Jamur yang memicu gatal bisa tumbuh di sela-sela jari kaki. Nah, meskipun kebersihan kaki harus selalu dijaga, ternyata ada manfaat bertelanjang kaki. Apa sih bertelanjang kaki? Menginjak tanah langsung. Ada manfaatnya. Apa itu? Meningkatkan keterampilan motorik dasar, membantu perkembangan otot dan ligamen anak, membantu keseimbangan menjadi lebih baik, membuat kaki terasa segar, meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi risiko cedera, meningkatkan sensitivitas anak terhadap lingkungan. Tentu saja, setelah bertelanjang kaki, anak-anak harus dibiasakan mencuci kaki ya. Selanjutnya, menjaga kebersihan setelah menggunakan toilet. Ya, ini
pembiasaan untuk mencuci tangan agar sisa kotoran tidak menempel. Lalu, langsung saja kita ke berikutnya, menjaga kebersihan saat batuk dan bersin. Nih, saat ini terutama penularan penyakit lewat batuk dan bersin sangat besar dengan virus yang mudah menular saat ini. Anak-anak perlu diajari cara menutup mulut dengan sapu tangan atau tisu saat batuk dan bersin, atau dengan lengan jika tidak ada. Setelahnya, anak-anak tetap harus mencuci tangan. Pakai lengan ya, tapi ingat, cuci tangan. Kebersihan dalam rumah penting sekali untuk kita mengajak dan mengajari anak membuang sampah pada tempatnya, membereskan mainan, memasukkan baju kotor ke keranjang, juga menjaga kebersihan saat dekat dengan hewan peliharaan. Kebersihan makanan dan minuman. Pada umumnya anak-anak senang jajan. Namun tidak semua jajanan bersih ya. Orang tua perlu mengawasi anak-anak agar tidak jajan sembarangan. Jajan pun harus diperhatikan. Misalnya, kita lihat jangan sampai jajan yang mengandung bahan pengawet, pewarna, atau bahan kimia berbahaya, atau jajanan yang zat-zat yang berbahaya lainnya. Nah, poin nomor 3 ini mengajak anak aktif dan bergerak. Ketika bunda mengeluh, anak saya tuh aktif banget di rumah, nggak bisa diem. Coba kita ajak saja untuk anak memiliki energi yang besar ini untuk dibuat lelah. Tapi nilai plusnya nih, anak dan orang tua itu akan semakin sehat. Jadi kita arahkan lebih positif, lebih pasif. Mereka menyukai kegiatan-kegiatan yang tidak memerlukan banyak gerak, terutama pada anak-anak yang telah mengenal gawai. Ya, anak-anak kan sekarang pinter, sukanya HP. Kenapa tidak sih? Kita arahkan saja. Misalnya, hobi renang, yuk renang. Hobi bela diri, yuk kenapa tidak bela diri? Agar anak tahu mana hal benar, bahwa anak tuh punya energi untuk bela diri, bukan untuk menyerang orang, menyerang teman secara sembarangan, atau dalam kata artian gelut ya, kalau Sundanya gelut, atau apa ya, ya pukul-pukul orang sembarang lah. Jadi arahkan saja gerak anak. Manfaat aktif bergerak. Pertama, metabolisme tubuh akan lebih baik. Kedua, tidur malamnya akan lelap. Dan ketiga, nafsu makan akan meningkat. Keempat, daya tahan tubuh lebih kuat. Dan kelima, melatih kemampuan bersosialisasi anak. Beberapa kiat untuk mengajak anak aktif bergerak. Cari aktivitas fisik favorit anak. Kedua, jadilah contoh bagi anak. Ketiga, batasi televisi dan gawai. Misalnya, Ade bisa nonton TV jam 4 sampai jam 5 sore saja ya. Ade bisa main HP hari Minggu saja 2 jam. Oke, keempat nih, kadang ada kondisi yang membatasi aktivitas fisik keluarga. Contohnya, wabah penyakit yang membatasi orang untuk keluar rumah. Seperti saat ini ya. Karena itu orang tua harus kreatif dalam mencari alternatif. Hal sederhananya seperti mengerjakan tugas rumah sudah bisa membuat fisik anak bergerak.
seperti menyiram tanaman, menjemur pakaian, atau menyapu dan mengepel. Misal nih, sebelum ada wabah, adik-adik sudah terbiasa untuk melakukan aktivitas, misalnya favoritnya les renang, atau ikut klub bola, atau ikut klub taekwondo, karate, dan lain-lain. Misalnya ada pembatasan, batasi saat ini aktivitas karena wabah. Tak masalah, aktivitas favoritnya yang lagi libur, kita bisa arahkan hal lain yang tak kalah positif dan tentunya membuat lebih sehat dan lebih bergerak. Hal sederhana saja, menyiram tanaman kah, menjemur pakaian, menyapu, mengepel, dan life skill lainnya. Mencuci piring dengan bimbingan bisa saja. Hal sederhana, mengepel lantai atau mengelap kaca, masih banyak sekali. Nah, selanjutnya nih, tak kalah penting untuk disampaikan posyandu. Kita perlu mematuhi jadwal imunisasi tadi ya, poin keempat. Dari mulai bayi yang baru lahir memiliki kekebalan pasif, yaitu antibodi yang didapat dari ibu saat bayi masih dalam kandungan. Namun, kekebalan ini hanya bertahan beberapa minggu atau bulan saja. Jadi setelah itu bayi akan menjadi rentan terhadap berbagai jenis penyakit. Karena itu imunisasi diberikan sejak bayi. Imunisasi ini bertujuan untuk membangun kekebalan tubuh seseorang terhadap suatu penyakit dengan membentuk antibodi dalam kadar tertentu. Selain itu, imunisasi pun bertujuan mencegah terjadinya penularan penyakit sehingga lingkungan terlindungi dari wabah. Nah, ketika ayah bunda bertanya, apa sih pentingnya imunisasi bagi anak saya? Gak usah lah, bayi saya gak usah diimunisasi. Oke bunda, jadi imunisasi itu tujuannya untuk kekebalan tubuh dan untuk mencegah penularan penyakit. Sederhananya seperti itu. Nah, imunisasi rutin lengkap dibagi menjadi imunisasi dasar dan lanjutan. Untuk memudahkan, orang tua bisa mendapatkan jadwal di pusat-pusat kesehatan yang menyediakan layanan imunisasi seperti rumah sakit, klinik, atau puskesmas. Sederhananya, bunda dapat ke posyandu, pusat pelayanan terpadu. Jadwal imunisasi ini pun bisa diunduh loh di toko aplikasi telepon pintar Anda. Aplikasi ini tentu saja membantu orang tua untuk mengingat jadwal karena ada fasilitas pengingat. Nah, bunda-bunda di rumah yang memiliki gawai yang tentunya dekat dengan pelayanan kesehatan dan misalnya nih tidak mau ketinggalan info untuk pengingat imunisasi anak. Boleh nih aplikasi ini dapat diunduh ya. Aplikasi GOIMM atau aplikasi Primaku. Mengapa anak-anak tetap bisa sakit meskipun sudah diberi imunisasi? Imunisasi memang tidak memberikan perlindungan 100%, hanya 80 sampai 95% saja. Setelah diimunisasi anak terserang suatu penyakit, namun kemungkinan ini jauh lebih kecil, yaitu 5 sampai 15%. Jadi bukan berarti imunisasi tersebut gagal. Imunisasi ini bukan berarti gagal, tapi
membeli perlindungan 80-95%. Efek samping imunisasi. Nah, ini biasa yang terjadi. Efek sampingnya pasca imunisasi. Kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Efek samping ini antara lain demam ringan hingga demam tinggi atau nyeri dan bengkak di area bekas suntikan yang membuat anak rewel. Namun reaksi ini akan mereda dalam 3-4 hari. Orang tua bisa menangani sendiri dengan memberi anak kompres hangat dan obat penurun panas setiap 4 jam. Biasanya dokter atau petugas yang mengimunisasi anak menjelaskan tata caranya serta dosis obat yang tepat bagi anak sesuai usianya. Namun, ada juga yang mengalami reaksi alergi parah hingga kejang. Jika itu terjadi, segera bawa anak ke dokter atau rumah sakit. Efek samping seperti ini tergolong jarang. Informasi tentang reaksi seperti ini pun harus disampaikan pada dokter atau petugas jika akan melakukan imunisasi lagi. Nah, Ikatan Dokter Anak Indonesia atau disingkat IDAI merekomendasikan beberapa vaksin dalam program imunisasi seperti hepatitis B, polio, DPT, BCG, HIV, campak, MMR. Itu semua ternyata banyak faktor yang perlu diperhatikan dalam menjaga kesehatan anak. Namun, mencegah penyakit lebih baik daripada mengobati. Tentunya. Baik Bunda di rumah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi lainnya dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa.